Hai Far, Hai, Teo. wah kita satu kelompok lagi nih. Iya nih, kita diminta buat analisis benchmarking ya. Heeh, kira-kira kita bandingin apa ya Far ya? Kalau di kantormu tuh gimana Far? Kira-kira aspek apa aja yang menurutmu tuh kayak masih kurang gitu? Bukan berarti kantormu belum baik ya, tapi kan kita berkaitan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya yang kesempurnaan itu kan kita harus selalu berusaha untuk melakukan perbaikan biar lebih baik lagi ke depannya kan. Iya bener. Jadi gini deh, tahun lalu itu kantorku kebakaran. Oh iya. Penyebabnya itu korsleting listrik. Gara-gara kebakaran itu cukup mengganggu proses bisnis kantor sih. Kayak pelayanan jadi tidak maksimal, pegawainya juga jadi tidak nyaman menjalankan tugasnya karena sarana prasarananya kan banyak yang rusak. Hmm. Ruangan yang digunakan untuk bekerja juga jadi terbatas, kayak ada satu ruangan yang dipakai untuk dua seksi gitu. Nah, Hmm. kebakaran ini tuh sepertinya karena belum adanya sistem pemeliharaan bangunan gedung yang menyeluruh dan rutin. Meskipun ada, paling cuma maintenance, kebersihan, atau perbaikan sarana yang rusak, tidak sampai pengecekan jaringan listrik. Jadi, kita tuh nggak tahu kalau misal ada kabel-kabel yang udah usang, yang bisa nyebabin korsleting listrik. Oh ya, benar juga. Setauku nggak cuma kantormu aja sih ya yang kebakaran ya. Beberapa waktu lalu aku juga dengar berita KPP Pratama Balike juga kebakaran. Eh, Hmm, kayaknya nggak cuma KPP itu juga deh. Aku pernah baca berita Mei lalu KPP Tebet juga kebakaran. iya benar-benar. Kayak kita agak sering gitu ya dengar kantor pajak kebakaran ya. Heeh, bener Nah, banget. kalau menurut kalau menurutku itu DJP itu masih kurang dalam mengelola pemeliharaan gedung. Sepertinya DJP itu terlalu fokus pada pemeliharaan BMN yang barang bergerak, kayak misalnya mobil dinas. Itu kan ada standar ya, kayak misal tiap bulan dibawa ke bengkel, dilakukan pemeliharaan gitu. Tapi kalau gedung ini kayaknya kurang diperhatikan ya. Bener, Far. Padahal gedung itu kan kayak tempat kita nyimpen arsip dan dokumen-dokumen penting gitu ya. Kalau misalnya kebakaran kayak kantormu itu kan kita jadi kehilangan dokumen penting kita kan. Kayak misal dokumen Hmm. pemeriksaan gitu. Padahal itu kan kayak bukti kita buat apa ya, dasar kita buat berargumen sama wajib pajak gitu kan. Kalau misalnya dokumen itu ternyata terbakar ya kita kehilangan bukti-bukti itu kan. Iya deh, makanya penting banget kan ya sebenarnya pemeliharaan gedung itu. Iya bener banget. Bentar deh. Tapi tuh kayak kita jarang gitu nggak ya sih denger Bank Mandiri terbakar gitu. Iya ya, kayaknya terkait pemeliharaan sarana prasarana gedung ini kita bisa contoh Bank Mandiri deh. Nah, kayaknya bener ya. Tadi tuh aku iseng gitu kan. Google Hmm, Googling ini laporan keuangan Bank Mandiri. Ternyata tuh tahun 2020 ada pos beban biaya pemeliharaan gedung sekitar berapa sih ini tuh? 400 miliaran gitu, Far. Itu fantastik banget gitu nggak sih? Apa karena ini ya, ada alokasi yang besar ini, makanya Bank Mandiri bisa melakukan pemeliharaan gedungnya dengan baik? bisa jadi deh. Tapi sebanding juga ya sama hasilnya, meskipun alokasinya besar, tapi kan hasilnya jadi kayak bagus gitu loh. Gedungnya bersih, nyaman, dan tentunya aman. Benar, Far. Kayaknya ini perlu dicontoh juga ya di instansi kita. Perlu kayak ada alokasi khusus untuk pemeliharaan gedung secara menyeluruh gitu. Bener deh, bener. Terus ya, waktu itu aku datang ke Bank Mandiri gitu kan. Yang kulihat kayaknya emang sarana prasarana mereka udah bagus gitu sih. Kayak komputer pegawai yang dipakai tuh, komputernya tuh bagus gitu. Kayak kelihatan baru, terus meja kursinya juga kelihatan nyaman gitu. Ruang tunggu nasabahnya juga nyaman juga. Bener-bener. Kalau di kantorku itu ada beberapa sarana prasarana lama yang harusnya udah dihapuskan tapi masih dipakai gitu. Jadi itu kan bisa mengurangi produktivitas pegawai karena pegawai jadi kurang nyaman gitu kan saat bekerja. Iya benar, Far, benar banget. Kalau misalnya kita kaitkan dengan nilai komitmen mutu yang udah kita pelajari itu kan, agak kurang Hmm. selaras ya jadinya sama aspek efisiensi dan efektivitas kerja gitu ya. Iya deh, Sarpras yang mendukung kan juga akan meningkatkan nilai komitmen mutu pegawai. Bener banget.
nilai komitmen itu kan juga dipengaruhi sama pelayanan yang diberikan pegawai ya, Far ya. Nah, kalau menurutmu sendiri, pelayan di kantormu tuh gimana, Far? Hmm, sebenarnya pelayanan di kantorku, pegawai yang bertugas itu udah bagus dalam memberikan pelayanan. Kayak mereka Kayak sih ya, sopan, betul. ramah, Betul-betul. responsif gitu kan. Tapi ya itu, terkendala di sistem informasi yang digunakan. Sering gitu aplikasi yang digunakan itu mengalami gangguan, sehingga nggak bisa diakses. Dan hal ini bisa jadi fatal juga ketika ada wajib pajak datang, dan kebetulan misalnya nih rumahnya jauh, tapi tidak bisa dilayani karena aplikasi tadi tuh gangguan. Kan gimana ya? Itu bisa mempengaruhi tingkat kepuasan stakeholder kan? Iya, benar juga. Padahal kita sebagai kantor pelayanan tuh sudah seharusnya berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan ya. Dalam hal ini, karena kantor pelayanan pajak, maka stakeholder kita itu wajib pajak kan. Kalau misalnya sistem informasi yang kita gunakan aja masih sering gangguan, pastinya akan menurunkan kualitas pelayanan kita kan. Iya betul, kalau pelayanan kita dirasa nggak memuaskan, wajib pajak jadi enggan gitu nggak sih buat bayar pajak? Nah, ini Betul. bakal berpengaruh nih terhadap capaian penerimaan kita. Ya benar, Far. Kayaknya kita bisa contoh Bank Mandiri juga dalam hal pelayanan ini. Selain pegawainya yang ramah dan sopan, sistem informasi yang mereka gunakan tuh juga jarang ngalami gangguan gitu nggak sih? Kayaknya waktu aku datang ke Bank Mandiri kayak lancar-lancar aja gitu deh. Iya deh, kok bisa gitu ya? Berarti mungkin mereka emang serius dalam mengembangkan sistem informasi yang mereka gunakan gitu, Far. Iya sih, sepertinya instansi kita harus lebih inovatif ya dalam menyelesaikan masalah di bidang teknologi informasi ini. Kayak kita butuh orang-orang yang kompeten di bidang pengembangan teknologi, sehingga pengembangan informasi jadi lebih baik lagi dalam mendukung pelayanan yang diberikan petugas pajak. Betul, Far. Semoga hal tersebut segera bisa terrealisasi deh ya. Ya, amin. Nah, Far, kalau menurutmu dari apa yang tadi kita udah diskusiin, kalau misalnya itu bisa diterapkan di instansi kita tuh ada nggak ya hambatan-hambatan yang mungkin terjadi gitu? Kalau yang tadi terkait pemeliharaan gedung itu mungkin agak susah sih ya untuk mendapatkan alokasi anggarannya itu. Selain karena alokasi anggaran yang terbatas, sistem birokrasi kita yang rumit juga akan membuat proses alokasi anggaran itu agak lama sih. Iya bener, Far. Setahuku juga kayak diperlukan prosedur-prosedur khusus gitu kan kalau misalnya kita mau mengusulkan alokasi anggaran tertentu. Iya deh. Nah, terus kalau masalah yang sistem informasi untuk pelayanan itu kayaknya agak sulit juga sih emang mendapatkan sumber daya manusia yang memang kompeten dalam bidang itu. Oh ya, Far ya. Tapi kenapa ya? Kayaknya kurang ada pelatihan atau pendidikan khusus deh untuk pegawai yang menangani sistem informasi di instansi kita. Berarti emang harusnya itu ya ditingkatkan lagi gitu ya diklat-diklat IT. Ya udahlah ya, semoga apa yang kita diskusiin tadi bisa membawa dampak baik buat instansi kita, Far. Amin. Far, ya udah, kapan-kapan nanti kita sambung lagi ya. Oke deh, bye. Bye.